warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqatahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi wa ahli baiti kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Ibu Haja Ida Nurti, yang kami hormati ibu-ibu Ketua Blok 1 sampai dengan 7, yang kami hormati ibu-ibu Ummahat Majelis Ta'lim Jumat siang yang menghiasi majelis taklim pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah ini, sama-sama kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan umur yang panjang oleh Allah kepada kita, nikmat dikaruniai oleh Allah kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, masih diberi kesempatan bernafas oleh Allah kepada kita. Yang kata Nabi, wa kullu nafasin min anfasika jauharah. Setiap napasmu yang keluar daripada napasmu itu adalah mutiara. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi kepada kita sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dengan diutusnya Nabi sehingga kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa beriman kepada Al-Qur'anul Karim, kita bisa mempunyai keluarga, kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Dan semua kehidupan yang Allah berikan kepada kita, diciptakannya langit, bumi, dan di antara keduanya serta di antara yang ada isinya di dalamnya, itu lantaran adanya rahmat
yang Allah berikan dengan perantara diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sehingga kita bisa beriman kepada Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai kajian kita, yakni tentang sujud sahwi, seperti biasa kita mulai dengan pembacaan surah Al-Kahfi. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Beda Ibu? Ya, HP-nya, aplikasinya dibuka Al-Quran, yang bawa Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Ibu, hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita, yakni tentang sujud sahwi. Yang akan kita bahas yaitu ada 6, yakni pengertian sujud sahwi, 2 hukum sujud sahwi, 3 bacaan sujud sahwi, 4 tempat, artinya bukan tempat di mana tapi tempat di dalam sholat. Kemudian 5 sebab dan 6 tata cara daripada sujud sahwi. Satu pengertian sujud sahwi. Pengertian sujud adalah menempelnya anggota sujud. Ada berapa Bu anggota sujud? Kemarin kita belajar ada 7 anggota sujud, yaitu jidat, ya, kening Bu ya, jidat. Sebagian, wajib sebagian. Sunnah seluruhan sunnah, sebagian wajib. Artinya ibu-ibu yang pakai jilbab, pakai mukena di sini nggak bisa, jidatnya kehalangan kehalangan jilbab. Jadi harus dibuka sebagian supaya jidatnya, keningnya bisa menempel di sujud. Begitupun bapak-bapak, ya, kalau pakai kopiah jangan sampai sini. Kalau mau kondangan nggak apa-apa. Kalau mau sholat ya angkat, biar keningnya kena tempat sujud, nempel di tempat sujud, nempel. Yang kedua, 2 telapak tangan, kanan dan kiri, 3. Kening 1, sebagian kening, 2 telapak tangan. Kemudian hidung enggak Ibu ya? Hidung itu sunnah, hidung enggak wajib.
Jadi kalau yang hidungnya pesek jangan ditekan, ya tambah pesek nanti. Ya, jadi nggak apa-apa hidung. Ya, menurut Imam Syafi'i hidung nggak wajib ditempelin saat kita sujud. Dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan dua ujung jari kaki bagian dalam, ujung bagian kaki bagian dalam. Jadi ditekuk kakinya gini. Nah gini. Tapi ada sebagian daripada ulama Syafi'i nempel gini nggak apa-apa. Asal jangan begini. Ya, nggak boleh begini. Jadi bagian dalam ujung-ujung jari kaki harus nempel. Nah, gini. Contohnya Bu. Jadi harus gini Bu. Nah, gini ya. Tapi setidaknya nempel gini nggak apa-apa. Asal jangan begini, kita sujud begini. Nggak boleh. Atau diangkat begini. Nah, itu nggak sah. Sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Jadi harus ujung jari kakinya harus nempel. Lalu bagaimana bapak-bapak yang pakai kaos kaki? Kalau ibu-ibu wajib ya Bu ya. Aurat dalam sholat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau ada ibu-ibu yang pakai masker itu makruh. Bapak juga pakai masker makruh. Sholat pakai cadar ibu itu makruh. Kecuali kalau sholatnya ada orang yang lalu lalang, ada laki-laki yang ajnabi, ada yang bukan mahram. Nah itu boleh, wajib. Tapi kalau nggak ada, nah itu nggak apa-apa. Tapi ini ibu-ibu yang sekarang nggak pakai masker ya, nggak pakai cadar nggak apa-apa ya. Kalau menurut Imam Syafi'i wajib pakai cadar. Terus pakai kaos kaki bagi ibu-ibu ya harus tutup aurat. Kaki kan termasuk aurat, kecuali muka sama telapak tangan. Nah bagi bapak-bapak itu yang pakai kaos kaki itu makruh. Kalau itu bapak, apalagi di Arab itu ya, orang sholat pakai kaos kaki. Mending kalau kaos kakinya baru, ya kaos kakinya udah bau terasi dipakai untuk sholat. Jadi sujud, pengertian sujud sahwi, sujud itu adalah menempelnya 7 anggota sujud di tempat sujud. Nah sahwi itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi, sujud yang dikerjakan karena meninggalkan sesuatu dalam sholat karena lupa. Itu namanya sujud sahwi. Jadi sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan atau melaksanakan sesuatu, entah itu rukun atau jumlah rakaatnya ragu-ragu dalam sholat karena lupa. Sujud sahwi. Pembahasannya, pengertiannya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sujud sahwi sunnah. Jadi kalau ibu-ibu yang lupa nggak sujud sahwi, sah sholatnya. Lupa kunut, lupa tahiyat awal, lupa rokaat, ya, ini udah 3/4. Ambil yang sedikit, ibu 3 ditambah 1, ya tambah 1 rokaat lagi. Ibu kelupaan tadi mau sujud sahwi, udah salam, lupa. Nah itu ibu nggak apa-apa, sunnah hukumnya. Ibu sujud sahwi sah sholatnya, nggak sujud sahwi juga sah sholatnya. Cuma kalau ibu sujud sahwi, maka yang kelupaan tadi dapat ditutupi kekurangannya, disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi pahalanya sempurna. Tapi kalau nggak sujud sahwi ya pahalanya kurang. Gitu. Setelah ibu mau yang kurang apa yang sempurna? Ya. Kemudian bacaannya, bacaannya ada 2 pendapat Bu, ada khilafiyah.
Ada yang bacaannya seperti yang ada di depan, subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. 3 kali. Ada juga yang bilang bacaannya sama seperti bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Sama. Tapi ada juga subhanallazi la yanamu wa la yashu. Ibu boleh mau pilih yang mana boleh. Yang mau yang di depan ini boleh, mau ada yang biasa sujud biasa bacaannya juga boleh. Tapi yang baik, yang sesuai dengan keadaannya, ya. Maha suci Allah yang nggak pernah lupa dan nggak pernah tidur. Sesuai dengan, kalau kita kan sembahyang lupa, sembahyang aja lupa, ya Bu, iya lupa rakaatnya, lupa kunut, lupa sujudnya udah sujud tapi belum ya, udah ruku apa belum ya, lupa. Ya, jadi sesuai dengan keadaannya. Subhana man la yanamu wala yashu. Bacanya 3, sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Nah, nanti ada tata caranya Ibu, ya. Sabar Bu. Kemudian tempatnya Bu. Tempatnya di mana? Sujud sahwi itu. Maksudnya bukan tempat di masjid, di rumah, bukan. Tempat dalam sholat. Artinya tempatnya itu adalah sebelum salam. Sebelum salam. Bagaimana kita ingatnya sesudah salam? Ya, ada khilafiyah juga. Ya, nanti ada Bu, nanti ada tata caranya, nanti ada di situ. Nanti kita masuk dalam tata cara. Jadi menurut Imam Syafi'i itu sebelum salam. Kalau sudah salam boleh, nggak apa-apa. Salam boleh. Mau sebelum salam, sesudah salam, atau nggak sujud sahwi, sah sholatnya. Jadi jangan diributin Ibu ya. Sujud sahwi itu menurut Imam Syafi'i sebelum salam. Ada juga yang mengatakan sudah salam boleh. Ibu ingatnya nanti mau sujud sahwi. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya belum sujud sahwi. Sujud sahwi di situ Ibu. Sujud sahwi boleh, nggak apa-apa. Sesudah salam boleh. Ya nggak apa-apa. Atau Ibu nggak sujud sahwi kelupaan. Udah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah baca doa, baca zikir. Oh iya mau sujud sahwi lupa. Sujud sahwi. Kalau belum kelamaan, Ibu boleh sujud sahwi. Ya, zikirnya belum kelamaan gitu, belum kelamaan ngobrol. Itu tempatnya. Nah sebabnya di sini ada 4 Bu. Sebabnya ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'd. Artinya meninggalkan sunnah ab'ad. Karena meninggalkan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Yaitu ada 5 Bu sunnah ab'ad dalam sholat. Maaf, ada 7 Bu. Sunnah ab'ad itu ada 7 dalam kitab ini ada 7. Yang pertama sunnah ab'ad itu ya ab'ad Ibu ya. Ab'ad dot pakai ain. Ab'ad itu sunnah ab'ad ada 7. Yang pertama tasahud awal. Kita lupa tasahud awal. Habis 2 rakaat langsung berdiri aja. Nah, itu sunat ab'ad. Disunahkan sujud sahwi kalau kita nggak sujud awal, nggak tahiyat awal, tasahud awal. Yang kedua, wa qu'uduhu, dan duduknya itu sama. Artinya kalau jadi ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4 gitu. Kalau yang mengatakan 7 ini dengan duduknya sekalian, jadi tasahud awalnya bacaannya sama duduknya sekalian.
Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, baca salawat kepada nabi, salawatnya. Jadi ringkasnya keseluruhannya itu Bu. Sujud awal, pokoknya sujud awal. Orang yang enggak sujud awal atau tahiyat awal, baik dia sujudnya tahasud bacaannya, tasawuf awal, kemudian duduknya dan selawatnya, itu semuanya adalah at-tasahudul awal, tasahud awal. Kalau dia meninggalkan itu, maka dia disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, wassalatu alal ali fi tasahudil akhir. Selawat kepada keluarga Nabi di tasahud akhir. Jadi at-tahiyatul yang namanya tasahud itu bacaan tasahud Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Nah, itu namanya tasawuf awal, Bu. Tasawuf awal itu namanya. Atau tasawuf akhir. Kalau dibaca di tasawuf awal namanya tasawuf awal. Kalau di akhir namanya tasawuf akhir. Itu bacaannya itu namanya tasawuf awal atau tasawuf akhir. Selawat kepada Nabi di tasawuf awal itu sunnah abad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya itu selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada tasawuf awal itu sunnah dibaca. Kalau kita nggak baca, maka kita disunahkan sujud sahwi. Nah, ini di penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan selawat kepada keluarga Nabi. Jadi habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun. Pada tasawuf akhir, selawat kepada Nabi itu rukun. Rukun. Nggak boleh tinggal. Kalau tinggal batal puasa, batal sholat kita, nggak sah. Tapi kita nggak baca selawat kepada keluarga Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Ali, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Ali Sayyidina Muhammad. Gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu baca salawat kepada keluarga Nabi itu adalah sunnah abad di tasahud akhir. Kalau kita nggak baca kepada keluarga Nabi salawat, maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian wal kunutu wa qiyamuhu, kunut doa kunut dan berdirinya. Kunut subuh dan kunut di pertengahan Ramadan. Witir di pertengahan Ramadan itu sunnah abad. Kalau kita meninggalkan kunut, maka kita disunahkan sujud sahwi, yaitu kunut pada sholat subuh dan kunut pada sholat witir di pertengahan Ramadan. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyina wa alihi wa sahbihi fihi, dan salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarganya dan pada sahabatnya di waktu kunut itu adalah sunnah abad. Nah, karena kalau kita kunut, kita kan suka baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sunnah abad. Kalau kita nggak baca, maka kita disunahkan sujud sahwi. Walaupun kita baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait terus sampai akhir, fatabarakallahu apa tuh? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait
falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfirullah wa natubu ilaik. Langsung sujud Allah. Nah, itu kunutnya kurang sempurna karena selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarganya, selawat kepada sahabatnya nggak dibaca, maka dia harus disunahkan sujud sahwi, nggak sempurna kunutnya. Jadi harus baca. Atau kita baca pada Nabi doang, Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah sama keluarga sahabatnya nggak baca, sama aja Bu, nggak boleh. Kita satu paket. Jadi selawat kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat itu sunnah abad. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin, sama keluarganya, wa ala ali wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, baru gitu. Itu yang pertama, sebab yang pertama yaitu meninggalkan sunnah abad. Jadi ada berapa Bu tadi? Ada kunut, tasawuf awal, salawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir, salawat kepada Nabi di tasawuf awal, dan salawat kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi di waktu kunut. Kemudian yang kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yubtilu sahwuhu iza fa'alahu nasiyan. Yang kedua sebabnya dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan apabila dia kerjakan dengan sengaja, dan tidak membatalkan apabila dia kerjakan dengan lupa. Artinya umpamanya dia menambah jumlah rakaat atau dia ragu menyampaikan sholat, ragu 3 apa 4 apa 3. Nah, kalau dia ragu maka diambil yang sedikit, ditambah 1 rakaat. Nah, kalau kita dengan sengaja nambah 1 rakaat jumlah dalam sholat, atau kita kurangi 1 rakaat, maka sholat kita batal. Kecuali kalau kita lupa kayak gini, 3 apa 4 apa 3 gitu. Atau kita yakin, tadi baru 3 rakaat, tambah 1 rakaat lagi. Kalau kita ragu, 3 4, ambil yang sedikit. Tambah 1 rakaat lagi. Nah, sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, ini ada pendapat lagi nih Bu, ada khilafiyah. Kalau kita yakin bahwa jumlah rakaatnya 3, baru 3, yakin baru 3 rakaat, maka kita nambah 1 rakaat lagi, sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi kalau kita ragu 3 4, ambil yang sedikit, ambil 3 rakaat tambah 1. Nanti sujud sahwinya sesudah salam. Karena kalau kita yakin berarti kan baru 3 rakaat tambah 1 jadi 4, pas, sempurna. Tapi kalau kita ragu 3 4, maka disunahkan ambil yang 3 yang sedikit, kita tambah 1. Berarti kan kita jumlahnya kita nggak tahu 4 sampai 5 gitu Ibu ya. Maka sujudnya sesudah salam. Jadi kita nggak menambah jumlah rakaat gitu. Intinya kalau kita yakin, nambah sebelum salam. Kalau kita ragu, kita nambah itu sesudah salam. Kemudian yang ketiga Bu, sebab yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahilli. yakni meninggalkan rukun qauli, artinya memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Umpamanya ibu lagi ngantuk,
ngantuk sholatnya, sholat tahajud, ngantuk, atau sholat subuh ya Bu, habis ngantuk, bangun kesiangan, ngantuk, sholat subuh, ibu ini udah baca Al-Fatihah, ibu duduk, tapi yang ibu baca bukan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tapi kita baca Al-Fatihah atau kita baca tasyahud, kita baca Al-Fatihah rukun. Kita baca rukun, atau di yang terakhir kita baca tasyahud akhir. Jadi memindahkan rukun qauli seperti Al-Fatihah, tasyahud akhir itu kita baca bukan pada tempatnya. Lagi duduk kita baca Al-Fatihah. Lagi sujud kita baca tasyahud akhir. Jadi memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Maka kita disunahkan sujud sahwi. Walaupun dengan sengaja walaupun sengaja kita karena ngantuk kita bacanya salah gitu. Atau kita lagi tahiyat akhir kita baca Al-Fatihah, atau kita baca doa iftitah. Kadang-kadang suka gitu kita, ya kalau lagi ngantuk lupa. Kalau baca Quran aja kalau kita ngantuk kan longkap. Jadi memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya, maka kita gunakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, iqa'u ruknin fi'li ma'ahtimaliz ziyadah. Mengerjakan rukun fi'li karena dengan maksud untuk menambahnya. Karena menambah. Contohnya gini, Ibu. Ibu sholat, habis baca Al-Fatihah, baca surat, kan harusnya ruku. Nah, Ibu langsung sujud, nggak ruku lagi. Iya. Yang harusnya Ibu ruku, jadi rukunya hilang. Maka ketika Ibu sujud, oh iya tadi lupa ruku, maka Ibu harus berdiri lagi, enggak ngulang Al-Fatihah, berdiri, terus ruku. Harus gitu. Nah nanti sebelum salam, Ibu sujud sahwi. Atau lupa baca Al-Fatihah. Kita lupa baca Al-Fatihah. Habis rakaat yang kedua, berdiri langsung baca surat. Al-Fatihahnya lupa. Kan kadang suka gitu ya, Bu? Ya nggak baca Al-Fatihah. Itu kan rukun qauli. Kemudian Ibu ruku. Baru ingat, oh iya tadi lupa Al-Fatihah. Ibu diri lagi. Ibu baca Al-Fatihah, ulangi lagi Al-Fatihahnya, suratnya, kemudian ruku lagi. Berarti kan kita kan menambah ruku tuh, Bu ya. Harusnya sekali jadi 2 ruku. Maka nanti Ibu sebelum salam sujud sahwi. Atau udah jauh, udah sujud, atau udah tasyahud awal. Oh iya tadi rakaat kedua nggak baca Al-Fatihah. Jangan dibatalin sholatnya, lanjut. Atau jangan, lanjut aja, lanjut. Nanti pas rakaat yang keempat, Ibu jangan tasyahud akhir, tapi nambah 1 rakaat lagi. Jadi 5 rakaat. Ya, karena rakaat yang kedua ini nggak dianggap. Kenapa? Karena nggak baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabah. Enggak sah orang yang sholat nggak baca Al-Fatihah. Atau lupa ruku. Ingatnya itu ketika udah tasyahud awal, udah jauh ingatnya. Oh iya tadi rakaat pertama nggak ruku, lupa. Maka Ibu jangan balik lagi, kan udah jauh. Ya jangan balik lagi, nanti ngulangnya sampai berapa rakaat.
Tapi ditambah nanti sebelum tasahud akhir, ibu jangan duduk tasahud akhir. Jadi ibu berdiri nambah 1 rakaat yang kurang. Nambah rukunya, disempurnakan. Tadi kan nggak pakai ruku. Atau nggak baca Al-Fatihah. Ingatnya udah jauh. Nah, ibu nanti pada rakaat yang keempat, ibu diri lagi. Karena rakaat yang pertama atau yang kedua yang ibu nggak baca Al-Fatihah, nggak ruku, itu nggak dianggap sholatnya. Rakaatnya nggak dianggap. Jadi nggak diterima. Maka harus wajib ditambah 1 rakaat. Rakaat pertama lupa Al-Fatihah. Rakaat kedua lupa ruku. Jadi 2. Saking ngantuknya. Ya, maka harus nambah 2 rakaat kalau sholat zuhur. Ya, jadi 6 rakaat. Ya, jadi 6 rakaat. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya, Bu ya. Nggak ada ya, di sini nggak ada. Ya paling lupa Al-Fatihah, lupa ruku, lupa kunut, lupa tasahud awal, atau lagi tasahud awal baca Al-Fatihah. Ya, lupa. Kirain sujud bacanya Al-Fatihah waktu sujud. Waktu ruku bacanya surat, ya, saking ngantuknya. Nah, itu disunahkan juga sujud sahwi. Kemudian tata caranya yaitu 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Jadi setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ibu sujud seperti sujud biasa, sujud bacanya subhanallazi la yanamu wa la yashu, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian ibu duduk iftirash, duduk antara 2 sujud. Nggak usah baca apa-apa, nggak usah baca. Tapi ada juga yang mengatakan baca seperti baca duduk antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi bacanya sama, subhanallazi la yanamu wa la yashu, subhanallazi la yanamu wa la yashu, subhanallazi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, duduk lagi, duduk tawarruk, salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau salamnya lupa, sebelum salam, sesudah salam, habis salam baru ingat, oh ya belum sujud sahwi, sama 2 kali juga sujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya belum sujud sahwi, ibu sujud 2 kali. Allahu akbar, subhanallazi la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk, nggak usah baca apa-apa, nggak apa-apa, duduk aja, tumaknina, duduk sejenak, sekedar kita baca subhanallah, sujud lagi, baca subhanallazi la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk, baru salam lagi, ya. Tadi kan udah salam, iya salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai sini paham ya Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami buka termin 3 pertanyaan nih Bu, udah 27 menit dari jam 2. 1 pertanyaan 1 menit aja deh. Ibu yang pertama, Ibu Haja Sugiarto. Ya, Ibu, jadi kalau kita lupa tadi, sebabnya karena kita lupa meninggalkan sunnah ab'ad tadi. Kunut kan sunnah ab'ad. Jadi kunutnya kita harus baca lagi. Lupa kunut. Ya. Ya, jadi ya, Ibu, jadi kalau lupa sunnah ab'ad, lupa kunut, nanti disunahkan kita sujud sahwi dan nggak perlu kunut lagi. Disunahkan sujud sahwi kalau Ibu ingatnya sebelum salam,
maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau ibu ingatnya sesudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh iya tadi kan nggak kunut, maka ibu boleh sujud sahwi. Ibu sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, subhanallazi la yanam wa la yasu 3 kali. Duduk, Allahu Akbar, diam sejenak, tumanina, ibu sujud lagi, baca lagi doa sujud sahwi 3 kali, ibu duduk, baru salam. Salam lagi ibu ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi boleh sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam. Jadi seingat kita, hukumnya sunnah. Kalau nggak sujud sahwi, maka sholatnya sah. Lupa rokaatnya bu ya, 3 apa 4, 3 atau 4. Kalau ibu yakin, ibu 3 rokaat, yakin nih baru 3 rokaat, maka ibu jangan tasahud akhir, tapi ibu nambah 1 rokaat lagi. Ibu nambah 1 rokaat. Oh udah salam, ibu udah salam nih, udah salam, berarti ibu nggak yakin ya berarti ya. Nah kalau ibu nggak yakin, ini udah 3 rokaat, 4 rokaat, tapi udah salam. Nah kalau ibu udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh iya tadi sholatnya baru 3 rokaat, maka ibu wajib untuk nambah 1 rokaat lagi. Nggak apa-apa ibu nambah 1 rokaat lagi. Asalkan ibu belum berzikir, zikirnya belum terlalu jauh atau belum banyak. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis sholat asar, sholat zuhur itu Nabi 2 rokaat langsung salam. Terus Nabi duduk deh tuh, nggak jauh dari masjid duduk. Kemudian ada seorang sahabat memberanikan diri untuk nanya, ya Rasulullah, tadi engkau itu sholat qashar atau lupa? Soalnya Nabi sholat zuhur atau asar 2 rokaat, harusnya kan 4. Maka Nabi bilang, aku nggak qashar, aku nggak lupa. Maka Nabi langsung balik lagi ke tempat sholat, Nabi tambah 2 rokaat. Nah setelah itu Nabi sujud sahwi. Nah dari kasus Ibu Elin, jadi 3 rokaat, yakin ibu nih udah 4 gitu ya. Ibu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru ingat, oh iya tadi sholat zuhur baru 3 rokaat. Maka ibu langsung berdiri, nambah 1 rokaat lagi, sama baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, itidal, sujud, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud ya, sujud lagi, baru sujud tasahud, duduk tasahud akhir, tahiyat lagi ibu ya, tahiyat lagi. Kemudian sebelum salam ibu sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi. Begitu. Nah kalau kita yakin bu, tapi ini sebelum salam. Tadi kan kasus Bu Elin sebelum salam, sesudah salam. Ini sebelum salam, tapi kita yakin itu 3 rokaat sebelum salam. Oh iya baru 3 rokaat tadi, kita langsung nambah lagi. Atau sebelum tahiyat akhir, oh iya tadi baru 3 rokaat yakin, kita langsung nambah lagi. Langsung nambah lagi, nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau ibu ragu 3, 4 ragu, maka tambah 1 rakaat lagi, tapi sujud sahwinya sesudah salam. Kalau kita ragu. Yang ketiga Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nunggu. Bikin Kata ibu ragu ya, ragu jumlah rakaatnya 3 atau 4? 3 atau 4? Jadi kalau kita sudah salam, belum sujud sahwi, tapi sudah salam, kita baru ingat, maka kalau kita ragu, tadi baru 3 rakaat, kita nambah 1 rakaat lagi. Nambah 1 rakaat, nanti sebelum salam kita ya Bu. Sujud sahwinya itu sesudah salam. Kalau kita ragu, kalau kita sholat rawatibnya, Bu. Oh, udah selesai. Terus baru ingat belum sujud sahwi. Sah sholatnya. Jadi ibu kalau nggak sujud sahwi nggak apa-apa. Jadi boleh sujud sahwi, boleh juga tidak. Ya, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Iya. Tapi kalau itu udah kejauhan ibu, ingatnya. Iya, jadi nggak bisa tambah 1 rakaat. Ya kalau umpamanya. Iya. Kalau ibu ingatnya itu pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu zikir ya, ibu zikir belum terlalu lama, ingat-ingat tadi sholatnya baru 3 rakaat ya, ibu langsung berdiri lagi, tambah 1 rakaat. Kalau emang kurang 1 rakaat, nanti sebelum salam ibu sujud sahwi. Atau sujud sahwinya pas mau sujud sahwi, pas habis ini tahiyat lupa lagi sujud sahwi. Sesudah salam sujud sahwinya. Jadi jangan dipermasalahkan sujud sahwi sesudah salam atau sesudah salam, sebelum atau sesudah salam, sujud atau enggak itu hukumnya sunnah ya. Jadi intinya kalau ibu ingin sempurna untuk menutupi kekurangan, tadi enggak kunut subuh, enggak baca selawat pada Nabi di tasahud awal, atau lupa tasahud awal, atau lupa rakaatnya, ragu, maka kalau ragu wajib ya Bu ya, kita wajib pilih yang sedikit tambah 1 rakaat lagi. Jangan kalau ragu pokoknya, tapi dalam hati masih ragu, jangan. Jadi kita nambah kalau ragu. Tapi kalau yakin juga nambah. Yakin 3 rakaat ini, tambah 1 rakaat lagi. Nah ibu sujud sahwinya sesudah atau sebelum salam boleh, nggak apa-apa. Ya Bu, mudah-mudahan hidup dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk kesempurnaan sholat kita. Dan insya Allah pada ahad depan kita akan masuk kepada sunnah abaat yang tadi disebutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.